Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Baiklah anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah anakku sekalian yang hadir hari ini ada 11 orang, karena yang 13 orang teman itu belajar luring ya, dia belajar luring. Hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial dengan benar. Anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, silahkan Hasria. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Oke, bagus sekali ya. Berarti anak-anakku sekalian masih ingat tentang materi kita minggu lalu. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Ibu akan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Kemudian metode yang ibu gunakan di sini adalah metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, jadi materi kita hari ini adalah bentuk interaksi sosial. Nah, di sini bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2, interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama ada 5, ada kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Nah, ini ada gambarnya, coba anakku sekalian perhatikan. Di situ ada gambar bentuk-bentuk kerjasama. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Bentuk-bentuk akomodasi yang pertama koersi, arbitrasi, kompromi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan stalemate. Nah, berikut ini ada beberapa gambar bentuk-bentuk akomodasi ya. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, sekarang dengan memperhatikan gambar itu, kira-kira pertanyaan apa saja yang bisa muncul di benak kalian? Kira-kira apa saja yang ingin kalian tanyakan dengan memperhatikan gambar di atas? Anak-anakku sekalian, ya, silahkan bergabung ke dalam kelompoknya. Nanti ibu akan bagikan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Ya, silahkan dikerjakan LKPD-nya nak ibu. Jadi ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Nah, mengenai LKPD yang ibu bagikan, kira-kira ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Dinda Gila. Mana ditulis jawabannya, Bu? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi LKPD yang ibu tadi bagikan, silahkan ditulis di kertas selembar atau di buku tugasnya. Setelah nanti selesai, silahkan dipoto, kemudian dikirimkan jawabannya ke WA-nya ibu, di WA pribadinya ibu.
Jangan di WA grup kelompok, di WA pribadinya Ibu ya. Ya, saya kira waktu 15 menit sudah cukup. Saatnya kita persentase. Ibu persilahkan kelompok 1 untuk mempersentasekan hasil diskusinya. Kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan hasil diskusikan. 1. Gambar 1 merupakan kegiatan bergotong royong. Gotong royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja sama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Tujuan gotong royong mengajak setiap individu untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan ataupun menjaga suatu lingkungan. Iya, itulah tadi hasil persentase dari kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Ya, bagus sekali tadi jawabannya nak ya. Nah, sekarang Ibu minta tanggapan dari kelompok lain. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Nur Intan. Saya Nur Intan ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Gambar pertama merupakan gambar seseorang yang sedang bergotong royong untuk memindahkan rumah. Gambar itu merupakan kerukunan yang dijalani hidup. Setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong-menolong dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Oke, ya bagus sekali dari jawaban kelompok berapa tadi ini Ananda Nur Intan? Kelompok 2, Bu. Ya, oke anak-anakku sekalian, silahkan kita perhatikan kembali gambar yang ada pada LKPD nomor 1. Nah, coba anak-anakku sekalian perhatikan. Jadi apa yang tadi dikatakan temannya itu yang dari 2 kelompok itu sudah benar ya. Jadi Ibu ulangi kembali bahwa pada gambar 1 itu adalah gambar kerukunan atau gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Karena selesai semua persentase, maka kira-kira anakku sekalian, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada? Saya, Bu. Ya, silahkan Nur Alifa nak. Izinkan saya memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Kesimpulannya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. 1. Asosiatif. Asosiatif adalah seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 4 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sekian dari saya. Ya, bagus sekali nak ya tadi kesimpulan dari teman kita Nur Alifa. Nah, karena selesai kesimpulan, berikutnya adalah refleksi. Nah, anakku sekalian, siapa kira-kira yang mau mewakili teman-temannya untuk melakukan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Ada? Saya, Bu. Oke, Saya. Kila, silakan nak. Alhamdulillah, saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Materi hari ini cukup menarik bagi saya. Saya juga suka pembelajaran hari ini yang menggunakan discovery learning. Nah, sekarang seperti tadi yang Ibu janjikan bahwa di akhir pembelajaran nanti Ibu akan melakukan evaluasi. Jadi sekarang silahkan anakku ya, Ibu akan bagikan linknya saja ya. Oke, Ibu sudah kirim. Anak-anakku sekalian, karena sudah penilaian, berarti hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Namun sebelumnya Ibu mau menyampaikan bahwa minggu depan nanti materi yang kita bahas adalah bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.